Assalamualaikum, mudah-mudahan suaranya bagus di sana. Suara sana agak putus-putus soalnya. Echo nih kayaknya. Oke, kedengaran ya suara saya di Zoom panitia? Suaranya kedengeran, cuman ini kayaknya agak echo ini. Kalau di Zoom-nya kayaknya bagus. Ya. Oke, sudah kedengaran. Alhamdulillah Pak Ono. Oke, Kedengeran selamat ya, pagi Pak Ono. Apa Pak. kabar hari ini? Bagi kabar baik. Alhamdulillah. Oke, Pak Ono, ini ada agenda Exis Fair. Jadi ini pesertanya adalah peserta Exis Fair 2021 dari UKM Exis yang ada di Universitas Jambi. Jadi kita bahas nanti tema hari ini itu adalah tentang membangun strategi taktik digital ekonomi Pak Ono. Oke. Oke, mungkin langsung saja untuk materi yang disampaikan oleh beliau, oleh Pak Ono, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak. eh saya punya waktu sekitar 45 menit 1 jaman ya buat presentasi. Nanti 15 menit tanya jawab. Saya akan share screen aja, mudah-mudahan bisa ditampilkan di ini. Ya, Bisa ya? Oke. ya, itu udah hidup share screen-nya Pak Ono. Udah siap ya? Oke. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang ada di Zoom, silakan kalau ada pertanyaan juga silakan posting di chat aja supaya gampang dibacanya. Yang kasihan yang di ruangan nih. Ya, Oke. eh Tadi udah dibacakan banyak banget sama pembawa acara, tapi intinya cuma ini aja sih. Jadi kalau ada apa-apa silakan saya dihubungin pakai email, tapi sebenarnya kalau diskusi sebaiknya pakai Twitter karena supaya kita bisa ngobrolnya lebih rame. Di sini ada sekitar hampir 400.000 orang di yang follow Twitter saya, jadi kita bisa ngobrolnya asik kalau di situ. Kalau ini biasanya untuk koordinasi, kalau pakai email koordinasi. Kemudian semua ilmu saya ada di e-learning. Ini LMS Ono Center ORID/Moodle ini e-learning. Mungkin saya tambahin lagi satu lagi. Ada lagi HTTP open course ITTS ACID. Kebetulan saya adalah wakil rektor di sini, jadi kita buka kuliah free gratis, termasuk juga kita lagi ngusahain buat anak-anak SMA juga bisa ngambil pelajaran SMA di sini free. Dan kalau Anda jadi mahasiswa ITTS sebetulnya bisa transfer kredit. Tapi kalau ada kampus-kampus yang lain pengen transfer kredit juga silakan. Jadi ini barangkali untuk pertama kalinya di Republik ini ada kampus yang agak gila. Kita ngelepas kuliahnya free seperti ini. Kemudian ilmu lain bisa dilihat di Wikipedia, perpustakaannya di sini. Kalau mau ngeliat video-video ada di Ono Center di YouTube. Ini videonya sekitar 2000 lebih video ada di sini bisa dilihat. Kemudian kalau pengen copy semua perpustakaan saya ada sekitar 7 terabyte ebook sama video segala macam. Silakan baca URL ini cara ngopinya gimana. Supaya Anda hidupnya enak, saya copy paste ke chatting di Zoom. Ini saya kopas di chatting Zoom ya. Oke. Jadi yang pakai Zoom bisa baca, tinggal copy paste aja. Jadi ini dipersilakan kalau pengen ngopi perpustakaannya. Materi saya akan lebih fokus pada masalah kreativitas dan inovasi. Pemudanya ya sebagian besar akan pemuda, tapi saya akan lebih fokus ke dua hal ini, kreativitas dan inovasi. Contohnya bentuknya akan cerita contoh. Yang pertama adalah Satu Indonesia Award. Saya kebetulan juri di Satu Indonesia Award hampir 10 tahun, juri di Satu Indonesia Award. Jadi dan ini Indonesia Award adalah penghargaan yang diberikan pada pemuda Indonesia yang umurnya di bawah 35 tahun, rata-rata sekitar 25 tahunan dapat awardnya, yang inspiratif buat lingkungannya. Jadi yang dapat award adalah pemuda-pemuda inspiratif buat lingkungannya, dan yang tahun kemarin kita tambah lagi awardnya untuk para pejuang COVID. Jadi biasanya tiap tahun kita cuma ngasih sekitar 6 award. Cuma tahun kemarin jadi sekitar 11 award yang dikasih. Gitu ya. Dan minta maaf dulu nih.
Dari Jambi jarang. Jambi jarang banget yang maju. Maaf. Yang maju dan dapat award jarang dari Jambi. Kebanyakan kalau di Sumatera itu dari Sumatera Barat atau Aceh. Jadi dua itu yang sering dapat, Sumatera Barat sama Aceh. Harapan saya nanti teman-teman dari Jambi bisa masuk juga buat award ini. Nanti setelah saya ceritakan tentang Satu Indonesia Award, saya akan kasih lihat pengalaman pribadi sama komunitas IT Indonesia, komunitas internet Indonesia, bagaimana kita melakukan inovasi kreatif. Contohnya adalah antena wajan, RT RW net, bahkan kita bangsa Indonesia bisa bikin seluler sendiri. Dan ini sudah beroperasi hampir 6 tahun. Saya ulang lagi ya, membuat seluler sendiri dan sudah beroperasi hampir 6 tahun. Dan hari ini kita jadi contoh buat dunia sih sebenarnya untuk hal-hal seperti ini. Nanti juga tadi sempat saya kasih lihat sedikit tentang e-learning free tadi. Semuanya yang kita kasih semua free loh, hati-hati. Gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan pakai ini ya, pakai chat ya, yang di Zoom. Buat teman-teman yang ada di ruangan, saya minta tolong panitia kalau ada pertanyaan juga tolong ditulis di chat supaya saya gampang dengernya, karena agak sulit saya sebetulnya mendengarkan suara dari ruangan sana. Oke, sekarang Satu Indonesia Award. Oke, tadi udah saya sebutkan Satu Indonesia Award diberikan untuk anak-anak muda Indonesia yang umurnya di bawah 35 tahun dan inspiratif. Saya kasih lihat makhluknya seperti apa. Oke, ini tadi yang dibacakan moderator bisa dilihat di Wikipedia sih sebenarnya. Oke, sekarang saya akan kasih salah klik. Salah klik. Oke, Satu Indonesia Award, ini dia makhluknya. Jadi ini websitenya, Anda bisa nyari di Google, kata kuncinya Satu Indonesia, satu-indonesia.com. Oke, nanti masuk ke sini, satuindonesia.com. Ini adalah pemenang tahun kemarin. Yang foto yang ada di sini kebetulan pemenang tahun kemarin. Di sini sebelah kiri atas ada tulisan Satu Indonesia Award. Saya akan kasih lihat dan saya akan cerita sedikit tentang Satu Indonesia Award-nya sambil ngasih lihat pemenang-pemenangnya ya. Dahsyat-dahsyat soalnya. Saya klik di sini sebelahnya. Ini adalah ini jurinya dulu, juri. Jurinya, ini ada Bu Nila Muluk, bekas Menteri Kesehatan kalau nggak salah, atau kabinet yang lalu. Bu Diah dari Astra, Pak Boy itu dari Astra. Ini ada Pak Emil Salim, salah satu juri juga. Ini ada Pak Fasri Jalal, bekas Menteri Pendidikan, ex Wakil Menteri Pendidikan. Ini ada Bu Tri Mumpuni, beliau adalah yang bikin mikrohidro. Ini juri ya. Ini juri semua ya. Ini ada Ono, orang baik banget. Kemudian ini ada Pak Torik Haddad dari Tempo. Ini ada yang paling cantik Mbak Dian Sastro juga juri di Satu Indonesia Award. Ada Billy Bun juri. Ini juri-jurinya. Kira-kira kayak ginilah jurinya. Oke, sekarang saya turun ke bawah lagi. Ini adalah penerima. Oh, ini penerima award yang pertama awal-awal. Ini tahun 2012. Saya paling terkesan sama Haryanto Albar ini. Oke, saya kasih cerita dikit tentang Haryanto Albar. Beliau dari Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu itu dia masih mahasiswa seperti Anda persis. Seperti ini, moderator, umurnya segitu, persis dengan moderator. Cuman hari ini dia lagi maju mau jadi bupati. Tapi poinnya adalah, dia adalah anak dari desa dia yang pertama kali berhasil jadi mahasiswa. Jadi dia di desa dia di Makassar itu rata-rata putus sekolah sampai SMA, maksimum tuh SMA, sebagian besar SMP, sebagian lagi SMA, dan Haryanto Albar adalah yang pertama dari desanya yang berhasil tembus sampai ke mahasiswa. Karena dia ada di Sulawesi Selatan, dia mahasiswanya di Unhas, Universitas Hasanuddin di Makassar. Dan dia lihat masalah paling besar dari desanya kenapa tidak bisa sampai maju adalah karena listrik, karena tidak ada penerangan, dan orang-orang di desa dia mau nggak mau kalau malam ya udah
tutup pintu, tidur. Karena nggak ada listrik penerangan. Solusi yang dikasih pemerintah adalah dibelikan genset, generator. Dipasanglah generator di desa itu. Untuk menyalakan generator butuh yang namanya bensin. Jadi nanti tiap pagi ada satu orang di desa harus ke kota beli bensin, nanti sore balik orangnya. Jadi dia berangkat pagi ke kota, sore balik, malam generatornya nyala, semalaman, besok pagi orangnya harus pergi lagi ke kota, besoknya balik lagi. Terus kan kacau ceritanya. Kalau gitu caranya kan nggak bisa. Ini orang kerjanya cuma beli bensin doang, bulak-balik, kan kasihan banget. Akhirnya si Haryanto Albar itu panas dia. Sebagai mahasiswa, jadi ini ngomong terus terang dulu ya. Sebagian besar kreativitas dan inovasi bangsa ini dilakukan oleh orang muda karena kepepet. Karena cari solusi, kepepet. Kita punya masalah terus cari solusi. Jadi nanti ya saya udah pengalaman juri 10 tahun ngelihat banget bahwa anak-anak muda Indonesia itu dahsyat-dahsyat, tapi rata-rata keluar solusinya pada saat kepepet. Jadi waktu kepepet dia punya solusi. Nah, Haryanto itu panas. Dia ngelihat masalah seperti itu, apa yang dilakukan adalah dibongkar itu gensetnya, dibongkar, kemudian dia bendung kali yang ada di gunungnya dia, gunung di atasnya dibendung, kemudian disalurkan air dari kali itu ke kincir air yang dipasangin ke genset yang udah diganti. Jadi gensetnya yang muter bukan lagi ini bensin, motor, tapi gensetnya yang muterin adalah air. Jadi akhirnya orang-orang desa itu udah mulai pada bisa dapat listrik tanpa perlu bensin. Jadi sesederhana itu. Tapi dia bisa dapat ilmu itu kenapa? Karena dia belajar ke kota, dia belajar di Unhas, dia bisa akses internet, dia bisa baca internet. Dari internet itu dia dapat ide. Jadi dia kepepet, dia cari ilmu, dia cari pengetahuan di internet banyak, dipraktekkan pengetahuannya di desanya, dan akhirnya dia mulai bikin banyak desa-desa di Sulawesi Selatan ini jadi terang. Makanya saya gedein dikit, pencetus terang desa. Ini Haryanto Albar. Oke. Saya lanjutkan ke sebelahnya, ini tahun berapa nih? Coba bentar, turun ke bawah. Ini tahun 2015. Ini ada dua orang yang sakti-sakti, ada dua orang yang saya paling... ini semuanya gila-gila nih, idenya gila-gila semua. Ini Jordan, ini yang sebelah sini Jordan. Dia bikin sistem operasi sendiri di Pemalang, di Jawa Tengah. Dengan teman-temannya, dibantu sama tim dari Aceh juga. Jadi ada Aceh, ada Jawa, segala macam, pada kumpul di internet, semuanya komunikasi, dan mereka bikin sistem operasi sendiri, Grombyang. Cuman sekarang, ini Jordan, ini terbangnya tinggi banget, dan dia dipakai di aparat kita sih, karena dia orang jago. Jadi ini Jordan ya. Yang paling dahsyat ini si Dani Ferdian. Dani adalah seorang dokter, dan dia keliling ke desa-desa dengan timnya, dengan mahasiswa-mahasiswa di Bandung, ke desa-desa buat menangani masalah kesehatan di desa itu, di desa-desa itu. Dan dia sudah melakukan itu sebagai bagian dari proses supaya anak-anak mahasiswa itu jadi tahu permasalahan yang ada di lapangan seperti apa. Jadi ini Dani Ferdian. Oke, dia dokter yang pelopor relawan kesehatan. Dan ini timnya gede banget ini. Oke, itu Dani. Saya turun lagi ke bawah. Ini tahun 2016. Oke, saya mau highlight satu orang ini, penggagas lab komputer mini, namanya Dewis Akbar. Oke, ini paling keren ini, kalau saya bilang ini keren banget. Oke, makhluk yang dia pakai, saya kasih lihat aja deh, namanya ini Raspberry Pi. Oke, ini makhluknya yang dia pakai Raspberry Pi. Nih, perhatikan tangan kita segede ini. Ini barangnya. Harganya mau tahu? Harganya sekitar 400.000 rupiah sih sebenarnya. Kalau di luar negeri 500.000 lah sekarang. Kalau di luar negeri harganya sekitar $35. Jadi dia pakai komputer ini dan dia bikin laboratorium, ditaruh di dalam tas untuk sekolah-sekolah dia dari Garut, Jawa Barat. Jadi dia pakai makhluk ini, dia bikin laboratorium naik
motor atau iya motor kalau motor. Jadi labnya di motor keliling dari satu sekolah ke sekolah lain dan yang dia bikin pinter adalah anak-anak sekolah dasar SD. Oke, coba saya kasih lihat Dewis Akbar. Dan dia dahsyat banget nah ini Dewis Akbar. Nah ini dia waktu dia ngasih ini perhatiin ini anak SD loh ini bukan anak SMP atau bukan mahasiswa SD yang diajarin. Oke. Dan mereka bikin kayak ada gamelannya nggak ya? Coba. Gamelan. Namanya bukan gamelan sih kalau orang Sunda nyebutnya apa ya? Ini kayaknya ini gamelannya dia. Ini gamelan ini. Ini gamelan bisa dipentung. Ini bisa nah ini gamelan nih. Nah, ini gamelan ini. Bisa dipukul-pukul gitu. Dan itu gamelannya disambunginnya ke komputer kecil itu yang bikin anak-anak. Ini kalau kita lihat kelihatan banget mukanya kan anak SD. Jadi SD di Garut bisa belajar seperti ini. Dewis agak susah buat dihubungin karena dia sibuk banget dan dia muter. Sekarang pengennya, saya udah bilang sama Dewis kalau bisa se-Indonesia sekolah-sekolah bisa seperti ini. Karena anak-anak jadi hebat banget seperti itu. Dan dia terakhir kalau nggak salah ke Cina dan dapat penghargaan dari Cina juga akhirnya. Gitu. Tapi bukan dia yang dapat penghargaan, bukan Dewis Akbar. Anak SD-nya yang dapat penghargaan. Gitu. Oke ya. Itu Dewis Akbar. Inovasinya dahsyat banget. Jadi dia bikin lab yang bisa ditaruh, yang bisa dia bawa-bawa. Ini sampai Pak Emil Salim terkagum-kaguman ada fotonya kalau nggak salah. Saya harus cari lagi fotonya. Nggak ketemu. Oke. Itu Dewis Akbar, contoh lain. Coba kita lihat lagi. Oke. Ini udah, nah, yang ini adalah, ini yang tahun ini, tahun 2020 kemarin. Oke, yang paling keren, salah satu yang paling keren yang buat saya paling keren yang ini. Ini Imade Merta Yoga Pratama. Oke, dari Bali. Yang dia buat adalah, saya kasih lihat aja di Play Store. Playgoogle.com. Anda bisa masuk ke Play Store dan bisa ngambil karyanya dia, namanya Fishgo. Oke, ini Fishgo yang ini, bukan yang lain game. Yang ini bukan game nih satu. Jadi Fishgo yang ini bukan game. Ini yang bikin adalah Gede Merta Yoga Pratama tadi. Oke. Ini bahasa Inggris keren. Nah, saya harus cerita makhluknya ya. Fishgo is an Android-based application built by the people of Indonesia, especially fishermen. Jadi ceritanya gini, aplikasi ini, tapi keren kalau kelihatannya dalamnya keren dulu ya. Aplikasi ini dibuat untuk nelayan. Oke. Yang jadi masalah dengan nelayan Republik Indonesia adalah mereka rata-rata ke laut tanpa tahu ikan ada di mana. Jadi itu masalah besar, karena mereka harus membuang banyak bensin, solar untuk cari ikan. Dan itu biayanya nggak murah itu. Untuk cari iklan dan ngebuang solar itu biayanya nggak mahal. Yang dia lakukan adalah, yang dilakukan oleh Yoga adalah, saya ngambil ke Google, masuk situs ini deh, NOAA. Jadi ini ada, saya masuk sini, nah ini adalah situs punya Amerika, National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. Dan kerennya dari NOAA adalah dia ngelepasin data-data hasil pemantauan satelit ini. Ini kan dia NOAA ngeluncurin satelit, jadi Amerika ngeluncurin satelit. Coba bentar, coba saya cari, bentar. Oke, saya kecilin dikit. NOAA Satellite Image, Sea Current. Oke, jadi di NOAA kita bisa dapetin arus laut. Arus laut dia bisa dapat, dia gambar-gambar arus laut ini gimana. Jadi pada hari apa, tanggal berapa, jam berapa, arusnya seperti apa. Hari apa, jam berapa, tanggal berapa, arusnya seperti apa, dan ini dicatat terus sama NOAA selama beberapa tahun. Akhirnya kita bisa prediksi. Kita bisa jadi dukun sih sebenarnya. Jadi dari data-data ini kita bisa punya informasi kayak dukun, kira-kira kalau tanggal sekian, jam sekian, suhu laut seperti apa, arusnya seperti apa,
konsekuensi dari suhu dan arus tadi, kita bisa perkirakan kira-kira ikan tuna ada di mana, kira-kira ikan bawal ada di mana, kira-kira ikan apa ada di mana. Dan informasi itu dikasih dibikin programnya sama Yoga ini, bikin aplikasi Fisgo. Fisgo ini dikasih ke nelayan secara free, gratis, dan mereka akhirnya bisa melaut dan bisa memperkirakan sebaiknya saya ke koordinat mana di laut itu supaya dapat ikan apa. Itu kerennya dari Fisgo ini. Jadi teknik ini yang kita kenal yang namanya adalah artificial intelligence atau machine learning atau deep learning. Datanya dari mana? Datanya dari NOAA ini. Di-coding oleh orang Indonesia supaya untuk nelayan Indonesia supaya bisa nyari ikan seperti itu. Oke. Itu gambaran umum tentang Satu Indonesia Award. Ini orang-orang hebatnya. Ini orang hebat semua sih. Jujur ya, jujur dulu. Saya seumur mereka nggak bisa seperti itu. Jadi Anda bisa ngelihat betapa dahsyatnya orang-orang ini. Ini Elsa juga hebat. Ini hebat semua sih. Oke. Saran saya sih gini, saran saya. Ini yang pertama saran saya. Kalau Anda tahu ada anak muda di Jambi yang inspiratif, tolong masuk ke Satu Indonesia Award ini. Oke. Terus coba masuk, klik masuk, bisa login pakai Google account atau Facebook, nanti bisa login. Kalau login kita bisa masuk seperti ini hasilnya, dapat profil, oke. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan. Silahkan klik syarat dan ketentuan, akan keluarnya seperti ini nih. Ntar. Ini dia, daftar sekarang. Jadi Anda bisa daftarin diri sendiri, bisa ya, bisa, jangan khawatir. Tapi juga bisa daftarin teman. Orang lain juga, ini kebetulan istri saya, kalau ini bukan Ono, ini istri. Jadi kita bisa daftarin siapa segala macam, dan kita isi semuanya, dan selanjutnya kita bisa nyaranin ke Satu Indonesia Award, tolong orang ini dilihat. Tolong kelompok ini, jadi bisa perorangan, bisa kelompok ya. Jadi bisa orang ini dilihat karyanya seperti apa, tapi untuk itu semua kita harus nulis. Orang ini kerjanya apa, hasil karyanya apa, segala macam ditulis. Sebaiknya sepanjang mungkin tulisannya. Semakin panjang semakin gampang buat juri untuk menentukan kira-kira orang ini inspiratif atau enggak. Jujur tahun lalu yang masukin sekitar 10.000 calon penerima award, dan kita cuma bisa ngasih 11 award. Jadi agak dari 10.000 kita pers jadi 11. Makanya yang penerima Satu Indonesia Award orang-orangnya orang-orang hebat semua sih sebenarnya. Asli. Itu adalah orang-orang Indonesia yang hebat yang saya tahu. Oke. Saya akan lanjutkan ke poin saya selanjutnya adalah pengalaman pribadi saya dengan komunitas IT Indonesia. Saya masih punya waktu sekitar 15-an, 20 menit lagi. Saya akan cerita makhluk-makhluk ini ya. Wajan bolik lah, RT RW net lah, membuat seluler sendiri lah, segala macam. Oke. Semua ini kalau saya gambarin sebenarnya sederhana aja sih, semuanya gampang. Oke. Jadi kira-kira ceritanya ini ada Ono. Ini Ono nih ya, Ono. Terus teman-teman pada komplain nih. Saya kasih gambar lah kondisinya. Ini masyarakat lah, masyarakat. Oke. Masyarakat. Oke. Jadi prosesnya adalah Ono dapat komplain dari masyarakat, bukan komplain kali, minta tolong lah. Dan sampai hari ini saya banyak banget orang minta tolong lewat YouTube, lewat Twitter segala macam. Minta tolong. Oke. Saya kebetulan punya ilmu di belakang saya, jadi saya sekolah, saya baca segala macam. Kuncinya sebenarnya baca sih. Jadi baca, sekolah, akhirnya punya ilmu. Dari komplain minta tolong dengan background ilmu ini, apa yang terjadi sama saya sebenarnya sederhana banget. Saya akhirnya cari solusi untuk masyarakat ini tadi. Klik. Cari solusi. Nah, solusi ini yang kita kenal dengan istilahnya Jadi solusi tadi ini adalah yang namanya
kreativitas sama inovasi. Jadi sesederhana itu sih prosesnya. Konsekuensinya apa? Supaya kita bisa kreatif sama inovasi. Ini pengalaman ya. Jadi saya nggak pakai teori ini ya. Nggak kayak Bu siapa tadi yang pertama. Kalau itu bagus banget. Saya kagak pakai teori. Ini pengalaman aja sih. Jadi orang pada minta tolong, terus saya inovasi. Jadi prosesnya adalah di sini ngobrol sih sebenarnya. Jadi supaya kita bisa inovasi sama kreatif harus ngobrol. Jadi ada proses ngobrol di sini. Ngobrol dengan masyarakat sih sebenarnya. Masalahnya apa sih? Masalahnya ini itu segala macam, gitu ya. Nah, jujur, saya orang teknologi, saya orang internet. Masalah Anda semua udah tahu lah pasti. Masalah soal internet Indonesia. Satu, cita-cita kita semua di Indonesia gampang sih. Satu, pengen kalau bisa internet kenceng. Dua, kalau bisa internet gratis. Udah jelas dah. Tiga, nelpon gratis. Pokoknya semua gratis lah. Empat, gratis. Apapun gratis. Ini cita-cita sama masalah sih sebenarnya. Jadi ini adalah cita-cita bangsa Indonesia. Seringkali pikiran kita pertama adalah, wah itu ilegal, itu melanggar hukum. Ya kalau dilihat dari sisi hukum, ilegal melanggar hukum. Tapi kalau kita lihat dari sisi ekonomi, kita lihat dari sisi teknologi dan sebagainya, ini semua namanya opportunity. Oke, ini opportunity, bisnis, ekonomi, itu semuanya itu kesempatan. Kalau kita bisa ngasih solusi internet kenceng, apalagi murah banget, apalagi gratis, ini namanya opportunity bisnis. Jangan mikir hukum dulu, hukum tinggal jauh-jauh dulu. Hukum bisa dirubah karena hukum buatan manusia, jangan khawatir itu. Jadi saya ngelihatnya sederhana banget. Dan ini semua 1, 2, 3, 4 ini saya dapatnya dari mana? Dari ngobrol. Jadi semuanya startnya dengan ngobrol sih sama masyarakat. Dan saya yakin saya berani bertaruh Anda semua pasti ngobrol sama tetangga, sama warung, di sekitar kampus. Pasti ngobrol, jadi tahu sih sebenarnya kebutuhan di situ apa. Dan kita sebagai orang yang punya ilmu, sekolah, baca buku dan sebagainya, kita bisa ngasih solusi. Nah ini namanya inovasi sama kreasinya. Gitu, beres ya. Jadi kira-kira cara berpikirnya sesederhana ini sih sebenarnya. Dan Anda bisa lakukan semua. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Oke, saya akan kasih lihat hasilnya. Oke, ini tadi urusannya yoga. Sekarang saya kasih lihat. Ini kata kuncinya ya. Hilang. Nggak di save. Oke, saya masukin kata kuncinya. Wajan bolik. Oke. Ini wajan bolik. Coba kita lihat tulisannya. Jual wajan bolik bahasa Indonesia. Antena wajan bolik bahasa Indonesia. Jual antena wajan bolik bahasa Indonesia. Wajan bolik Igun, Wikipedia bahasa Indonesia. Penjelasan bahasa Indonesia. Perhatiin semuanya. Turun ke bawah. TKJ area. Cara membuat wajan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia semua loh. Bahasa Indonesia semua. Sini cara membuat bahasa Indonesia. Jual wajan bahasa Indonesia ini. Sampai ke bawah bahasa Indonesia semua. Terusin aja terus. Sampai habis ini bahasa Indonesia semua. Kagak ada satupun bahasa Inggris. Praktek wajan bolik di alun-alun kota apa kagak ngerti lah. Bahasa Indonesia. Semua bahasa Indonesia. Ini adalah suatu teknologi inovasi yang akhirnya jadi merakyat. Semua orang Indonesia bisa ngerjain seperti ini. Dan teknologinya mah lucu banget kan ya. Penggorengan. Ini penggorengan yang ada di dapur, dicuri, bikin buat internet. Seluruh Indonesia juga bisa ngerjain itu. Gila kan? Gak ada, dunia gak ada yang seperti ini, jangan khawatir. Ini yang lebih gelo ini mah. Ini wajan bolik pakai sendok, coba. Gila gak orang Indonesia merada-rada emang kadang-kadang. Pakai sendok. Ini kelihatan, ini di kampung. Ini yang lebih serius nih antenanya. Oke. Jadi kelihatan banget betapa dahsyatnya sebuah teknologi bisa merakyatnya seperti itu. Kita search di Google itu Indonesia semua langsung. Dahsyat loh ini. Ini perlu kita tahu bahwa ini dahsyat. Ini kalau kita lihat slide-nya udah bukan slide saya semua loh ini. Slide-nya udah slide orang semua. Oke. Tapi ini satu hal, antena wajan.
Jadi kalau kita lihat prosesnya adalah kita pengen internet murah, ngobrol terus, kasih tahu, kasih solusi. Akhirnya solusinya jadi merakyat banget. Oke. Yang terjadi adalah merakyat. Yat banget gitu. Buktinya apa? Cari aja di Google. Merakyat langsung. Oke. Coba kita cari lagi yang lain. Inovasi yang gila lagi. RT RW Net. Jangan khawatir. Tidak ada kata RT RW Net kecuali di Indonesia. RT RW Net hanya ada di Indonesia. Kalau di internet namanya internet. Namanya community network. Coba klik RT RW Net. Indonesia lagi semua. Gila loh. Indonesia. Topologi jaringan. Indonesia. Semua Indonesia. Sampai bawah Indonesia. Ini adalah suatu inovasi, kreativitas yang dikerjakan sama bangsa Indonesia dan akhirnya merakyat dan seluruh Indonesia bisa pakai. Jangan khawatir, RT RW Net di Indonesia ada sekitar 60.000 RT RW Net. Sebenarnya kalau disederhanakan ini sebenarnya cuman tethering. Jadi kalau Anda pasti tahu lah, kalau punya handphone kan bisa tethering ke tetangga ya. Tapi bayangkan kita tethering satu RT, satu RW, satu desa. Tetheringnya lebih dahsyat pakai alat-alat seperti ini. Gitu. Akibatnya apa kalau kita bisa tethering? Internetnya jadi murah. Soalnya kan bayarnya saweran. Semua orang pada bayar rame-rame. Internetnya jadi murah. Gitu. Akibatnya apa? Makhluk-makhluk ini ada di toko online. Coba kita lihat di Tokopedia. Shopee lah yang rada murah, Shopee lah sekarang. Hari ini yang rada murah Shopee katanya. Oke, coba kita lihat ya di Shopee. Wajan bolik. Saya gedein dikit lah biar enak lihatnya. Enter. Oke. Ada saudara-saudara dijual. Harganya berapa? Rp160.000. Ada yang Rp250.000, dia Rp210.000. Murah. Lebih murah daripada handphone yang lu pakai. Gitu ya, gila kan? Kita cari RT RW Net lah. RT RW Net. Parah udah. Harganya murah banget dah. Kalau ini buat satu RT satu kampung ya. Kita bikin buat satu kampung ya, harga minimal 1 juta. Kita mulai bikin satu kampung nih. Tapi biasanya kalau nggak salah sekitar 5 jutaan sih yang bener. Nah ini 2 juta. Jadi tergantung paketnya. Mau ada berapa wifi, mau ada berapa user, nanti harganya makin naik. Makin banyak, makin naik harganya. Tapi harganya terjangkau semua. Harganya sama handphone yang Anda pakai tidak beda jauh. Oke, pulsanya berapa? RT RW Net pulsanya Bang Seti. Anda mau tahu harganya pulsanya berapa? Saya masukin ke wikinya saya aja lah, wiki. Ini wiki saya akan cari RT RW Net. Oke, saya gedein dikit. RT RW Net bisa dibaca di sini, tapi saya pengen lihat tentang penggunaan RT RW Net agak di bawah kalau nggak salah. Nih penggunaan paling bawah. Penggunaan RT RW Net. Saya nggak taruh paling atas. Oke, jumlahnya ada 60.000 di Indonesia. Ini paling besar di seluruh dunia, ini paling besar, jangan khawatir. Oke, Indonesia akan jadi pelopor RT RW Net di dunia. Jangan khawatir, ini beneran kejadian, ini jangan khawatir. Oke. Terus saya kasih lihat aja beberapa contoh-contohnya ya. Ini di Fak-Fak di Papua Barat, aktivitasnya seperti apa? Ada mereka ngasih foto nih. Ini ada foto-fotonya nih. Nih waktu mereka belajar. RT RW Net bukan terbatas buat RT RW ya. Sekolah pun disambung pakai RT RW Net karena mereka nggak ada pulsa. Telkom dan teman-temannya nggak punya sinyal di situ. Akhirnya kita bikin RT RW Net buat sekolah-sekolah itu. Oke. Ini di Fak-Fak. Ini di Bontang. Ini kalau nggak salah dia frustasi karena RT RW Net-nya dimatiin sama operator nggak boleh, akhirnya dikasih gratis aja sama dia buat orang-orang. Oke, ini bukan RT RW Net, dia bilang ini bukan RT RW Net, ini Posyandu Mawar dan dia kasih internet gratis supaya orang-orang bisa pinter. Saking frustasinya. Namanya Desa Pintar, dia bikin kayak gitu. Jadi akhirnya orang-orang gila-gila semua. Ini Kota Mobagu di Sulawesi Utara, ada banyak lah. Anda bisa lihat-lihat. Ini di Sumeneb, di Madura, di Jawa Timur. Bisa dilihat-lihat banyak foto-fotonya juga. Dan yang lebih dahsyat adalah yang bawah ini. Ini bawah ini. Ini parah ini. Ini RT RW-nya tidak pakai wifi, ini pakai fiber optik. Ini gila dia, pakai fiber optik. Ini contohnya, ini kalau dia, ini kalau nggak salah. Oh ini ada di YouTube. Ini yang video-video di YouTube-nya. Oke. Nah,
Saya coba lihat yang ini. Ini dia bikin di, oh nggak gitu kelihatan fibernya, wifi-nya. Ini di Kerawang kalau nggak salah. Oke, jadi sebagian teknologi udah pakai fiber optik, bukan lagi pakai wifi. Kecepatannya sekitar 100 megabit per detik. Jadi handphone yang ada pakai kalah semua sih sebenarnya. Oke, dan kita bikin sendiri semua. Akibatnya apa dari situ? Oke, akibatnya adalah saya harus kasih lihat dulu ininya. Tadi apa? Moderator sempat cerita tentang mungkin Jonathan Postel. Jonathan Postel. Siapakah itu Jonathan Postel? Kalau nggak John Postel aja. John Postel lah. Ini dia. Kalau Anda tahu yang namanya internet ada .com, .id, .us, .jp buat Jepang, apa segala macam. Yang pegang itu siapa? Yang pegang .com dan sebagainya, ini orangnya, Jonathan Postel. Jadi yang pegang dot segala macam itu Jonathan Postel. Kalau Anda tahu internet dan pernah pakai internet, sering nyebut yang namanya nomor, IP, address, bentuknya nomor, bentuknya angka. Kalau di telepon kita kenal yang namanya nomor telepon, di internet kita kenal yang namanya IP address. Jadi IP address kita kira-kira hampir sama, sejajar dengan nomor telepon. Yang pegang, yang ngatur seluruh dunia adalah siapa? Jonathan Postel, sampai dia meninggal. Jadi internet bisa tumbuh besar karena ada jasa pahlawan ini, Jonathan Postel ini. Jadi dia yang bikin internet itu Jonathan Postel sih sebenarnya. Oke. Akibatnya dan dia meninggalnya dahsyat sih sebenarnya, karena dia ngelawan pemerintah Amerika. Jadi ini Jonathan Postel orang gelo juga. Jadi pemerintah Amerika berusaha untuk menguasai internet. Dan pemerintah Amerika ngasih perintah ke yang pegang .com dan sebagainya, Anda tunduk sama pemerintah Amerika. Terus Jonathan Postel kirim mail ke semua .com itu, dia bilang, lu tunduk sama saya ya. Mereka tunduk semua sama Jonathan Postel. Tapi akibatnya bikin stres, jantungan, akhirnya dia meninggal karena jantungan tadi sih sebenarnya. Oke. Dan akibatnya teman-teman di Internet Society, saya kasih lihat dulu Internet Society. Oke, ini Internet Society. Ini adalah lembaga tertinggi di internet sih sebenarnya, kayak DPR MPR-nya internet. Jadi Internet Society adalah lembaga tertinggi internet, dan mereka memberi penghormatan pada Jonathan Postel dengan nama Jonathan Postel Service Award. Jadi orang-orang yang cukup gila, yang kayak Jonathan Postel ini dikasih award. Jadi saya kasih lihat internet John Postel Service Award. Oke, ini dia Postel Service Award. Oke, ini diberikan pada yang cukup gila untuk tahun 2020, yang penerimanya lagi ngomong, gitu ya. Dan kenapa sampai bisa dapat award itu? Karena ini tadi sih sebenarnya. Ini dia. Karena ini tadi Wajan Bolik. Jadi kita itu contoh dunia. Wajan Bolik, RT RW Net. Ini kita contoh dunia banget loh ini, hati-hati. Oke. Dan pengakuannya akhirnya sampai dapat award seperti ini. Dan kedepannya perjuangannya, kita juga sedang berjuang untuk Open BTS. Papua contohnya, Papua. Oke. Ini gambar. Oke. Ini saya gedein aja. Ini BTS, sorry. Ini BTS-nya ditaruh di pohon, dan ini sudah beroperasi selama hampir 6 tahun hari ini. Oke. Dan ini di Papua. Tidak ada satu negara pun di dunia yang berhasil menjalankan BTS komunitas di desa selama segitu lama, 6 tahun. Hanya Indonesia dan Papua di Wamena. Ini tepatnya bukan di Wamena sih, di Bogendini, sekitar 9 jam dari Wamena. Dan yang mengoperasikan adalah bangsa Indonesia. Siapa yang mengoperasikan itu adalah seorang guru di Bogendini yang operasiin BTS ini. Akibatnya apa?
Tapi ini bagian dari eksperimen teman-teman dari Amerika. Ini si Profesor Curtis Hemel. Sekarang dia profesor. Waktu dia eksperimen ini diambil gambarnya di Papua. Dia waktu dia eksperimen. Sekarang dia udah jadi profesor gara-gara eksperimennya ini. Ini waktu Ono ngasih workshop di Thailand. Oke, ini Curtis. Oke. Oke, ini BTS-nya di Papua. Oke. Dan akibatnya apa? Teman-teman di eh telko Telekom Infra Project ini. Jadi teman-teman di dunia akhirnya pada bikin kegiatan namanya Telecommunication Infrastructure Project. Oke. Contohnya yang Papua tadi, komunitas yang Wajan Bolik dan sebagainya, ini contohnya mereka semua dan akhirnya kita jadi referensi buat kegiatan mereka. Contohnya di sini nih sebenarnya. Komunitas seluler, mana komunitas seluler? Open RAN, ada komunitas, ini nih Open Cellular, dia namanya Open Cellular, maaf. Open Cellular adalah Open BTS itu tadi, Open RAN sama Open Cellular. Itu ya dua yang jadi contoh di sini. Anda bisa ngeliat presentasi saya juga di YouTube nih sebenarnya. Jadi apa yang saya omongin ada di YouTube semua sih sebenarnya. YouTube. Silakan masuk ke Ono Center. Oke. Silahkan klik Ono Center atau dicari aja di ini tutup dulu. Oke. YouTube tip apa Singapura. Nah, ini waktu presentasi di tip adalah Telecommunication Infrastructure Project. Ini waktu saya presentasi di sana. Oke. Karena kita jadi contoh mereka sih sebenarnya. Oke. Khusus buat Satu Indonesia Award Anda bisa ngelihat juga di YouTube. Ini sekalian ngasih lihat lah, mumpung lagi ke YouTube. Buat Satu Indonesia Award silakan lihat juga Satu Indonesia Award. Silakan lihat juga di YouTube. Oke, lihat di playlist. Ini saya harus matiin. Oke. Silakan lihat di playlistnya. Ada playlist yang ini nih, Satu Indonesia Award. Ada 44 video. Di Ono Center juga ada playlist. Saya masuk ke Ono Center aja. Jadi ilmu-ilmu semua ada di ini, sekitar ada 2000-an, ada 2000 video. Kalau saya back lagi bentar. Ini ada 2000 video di Ono Center. Silahkan diklik. Sarannya sih Anda kalau bisa jadi konten kreator atau jadi YouTuber, Anda bisa masuk ke playlist. Anda juga di sini ada Satu Indonesia Award sih sebenarnya. Mana dia? Ini dia. Ada 42 video Satu Indonesia Award di channelnya saya juga ada. Anda bisa lihat di YouTube juga. Khusus buat internet yang murah buat desa segala macam, Anda bisa lihat ada Open BTS. Di sini ada 89 video Open BTS. Di sini ada internet untuk desa juga ada, mana dia? Ini dia. Ada hampir 200 video tentang internet untuk desa juga bisa lihat di sini. Oke. Jadi taktik dan strateginya sebenarnya cuma kayak gini doang sih. Kasih solusi dan kita biasanya bentuknya pemberdayaan masyarakat gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang proses supaya kreatif dan inovasi tadi dari contoh-contoh yang ada, dan proses ini semua akibatnya bisa membuat masyarakat kita naik ke atas sih. Masih banyak sih sebenarnya inovasi-inovasi yang lain, cuman supaya kita bisa banyak diskusi segala macam, saya cukupkan sekian dulu presentasi saya. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak di diskusinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ono atas penyampaian materi tadi. Luar biasa ya. Sangat memotivasi begitu, khususnya kita sebagai kaum pemuda untuk kemudian mampu berprestasi di bidang teknologi kayak gitu. Mungkin udah gatal nih pada ingin bertanya kepada Pak Ono. Kita bagi sesinya ya. Untuk sesi pertama saya perbolehkan untuk teman-teman yang offline mungkin 2 pertanyaan, dan yang online 1 pertanyaan dulu. Nanti kalau memang banyak dan waktunya cukup nanti kita tambah ya. Oke, untuk yang online dulu deh. Silakan kalau teman-teman yang online boleh langsung diketik. Belum ada. Yang ada keren banget. Terima kasih.
Ya emang materinya keren banget Pak Ono. Sampai takjub mereka. Sampai nggak ada pertanyaan. Oke, ada nggak teman-teman yang online? Belum ada. Yang di offline dulu deh. Oke, yang offline deh. Ada yang ingin bertanya? Banyak Pak Ono. Ini suara moderator tuh ben bagus banget nih sekarang, kenapa? Iya, ini pakai handset Pak Ono. Tadi nggak pakai handset soalnya. Ini bagus banget ya ini suaranya. Oke. Ini ada 3 pertanyaan. Mungkin kita ambil 2 dulu. Ya, silakan boleh. Adik yang belakang sekali. Yang jilbab hitam. Jilbab hitam semua ya. Yang belakang. Silakan maju aja. Pakai mic nggak apa-apa. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Ono. Siap. Sembari yang online boleh nanti diketik ya. Kalau mau ditanya kita dengarkan yang offline terlebih dahulu. Ya. Maju aja biar kedengaran Pak Ono. Iya, nggak kedengeran. Mic-nya moderator bagus sih. Dengar, diulang aja sama moderator deh, nggak apa-apa. Oke, dicatat aja dulu ya. Jangan taruh sini. Masa taruh kasur? Ya. Moderator aja bacain lagi deh. Bukan bacain. Moderator tolong di ini aja. Diulang aja pertanyaannya sama moderator. Suaranya bagusan moderator. Iya, Pak. Ini sedang ada terkendala. Mungkin langsung saja ke sini ya yang bertanya. Atau maju ke depan langsung, bener. Iya, nggak dengar juga soalnya Pak Ono di sini. Oh, nggak denger juga. Ini di online udah ada 2 pertanyaan bagus-bagus juga nih. Oke, Bang. Oke. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, ini bagus. Nama saya Vivi Andreanti dari angkatan 2020. Oke. Sebelumnya saya mau mengatakan kalau materi Bapak ini sangat luar biasa loh. Tadi saya sampai terharu di pemenang yang 2013 yang listrik itu. Saya sampai terharu loh, Pak. Saya hampir terharu tiap tahun. Orangnya hebat-hebat semua soalnya. Kalau gitu langsung aja ya. Tentang pertanyaan saya ini. Tentang yang tadi aplikasi Fisgo. Oke. Nah, saya tadi kan langsung, begitu Bapak singgung, saya langsung searching di Google tentang aplikasi ini. Dan saya lihat itu dia dimulai dari Bandung pertamanya ya Pak. Betul Pak? Waktu sekolahnya iya kayaknya. Jadi dia emang sempat sekolah di Bandung. Oh ya. Saya pengen tanya nih Pak. Untuk saat ini bagaimana sih prospek aplikasi Fisgo itu sudah sampai mana? Ada lagi? Hanya prospek aplikasinya aja? Sama satu lagi Pak, tentang yang RT RW-Net itu. Oke. Nah, itu tuh RT RW-Net itu dipakai di daerah yang seperti apa ya Pak? Atau khusus untuk daerah yang susah internet atau tergantung masyarakatnya aja kalau pengen pakai? Oke. Terima kasih. Yang gampang dulu saya jawab ya. Pak. Ya, terima kasih. Yang gampang dulu. Ini saya langsung jawab aja biar cepet ya. Yang gampang dulu tentang RT RW-Net. Jadi sekarang kondisinya semua orang bisa bikin RT RW-Net dengan mudah sih sebenarnya. Cuman kalau mau boleh jujur terus terang,
Ini ada pertanyaan yang terkait sih sebenarnya di online. Sebetulnya kalau Anda buat secara komersial beneran, biasanya Menkom Infonya ngamuk. Menkom Infonya tidak suka. Minta maaf. Minta maaf. Itu adalah masalah paling besar Republik ini. Jadi pemerintahnya nggak suka kalau Anda bikin komersial seperti itu. Mereka, jadi yang jadi ini dia adalah undang-undang. Undang-undang telekomunikasinya bilang yang boleh ngasih layanan telekomunikasi hanya operator. Jadi kalau kita masyarakat bikin untuk masyarakat nggak boleh katanya. Tapi kalau kita kasihnya gratis nggak apa-apa. Jadi taktiknya adalah gini kira-kira. Tapi ini terjadi, jangan khawatir lah ya, internet banyak di kos-kosan net juga banyak. Jadi kalau Anda kos-kosan kan kadang-kadang ada wifi free. Jadi wifi-nya gratis. Bayarnya pakai apa? Bayar uang kos, wifi-nya gratis. Kan kita nggak jual, kita tidak melanggar hukum, jadi aman. Jadi taktiknya kayak gitu dah. Terus kalau di RT RW net gimana supaya gratis? Anda iuran RT, Anda iuran RW, dapat internetnya gratis. Jadi nggak jual, aman. Jadi taktiknya seperti itu. Emang rada kurang ajar sih, tapi ya begitulah, jadi bangsa Indonesia harus kreatif. Jadi bisa di mana aja, bisa di desa, bisa di kota, bisa di kos-kosan, bisa di kampung, di mana aja bisa sih sebenarnya. Cuman yang jadi masalah hari ini adalah kalau komersial, Menkom Infonya agak marah. Jadi caranya dibikin tidak komersial aja, gitu ya. Itu satu. Jadi internet bisa di mana aja, dan hari ini ada 60.000 lebih. Yang kedua, Visgo pada hari ini, kemarin saya ketemu sama Yoga juga. Visgo pada hari ini sudah diterima sama Menteri Perikanan tuh. Pokoknya perikanan lah. Menteri Perikanannya udah menerima, jadi sedang dalam proses untuk bisa kan bangsa ini bangsa laut sih sebenarnya, kan kita banyak pantainya. Lautnya banyak, jadi nelayan itu banyak di Republik ini. Mereka butuh sekali aplikasi seperti ini. Jadi Badan Litbangnya Perikanan mulai ngelirik Yoga dan merangkul Yoga. Cuman kemarin Yoga bilang ke saya, Yoga pengen S2 dulu, jadi dia mau sekolah dulu. Jadi sementara agak direm dulu Visgonya karena orangnya lagi mau S2, mau sekolah gitu. Dan saya udah bilang sama Yoga, kalau kamu butuh pembimbing tugas akhir, Onong mau bimbing juga gitu. Gitu ceritanya. Oke. Mau ada yang dari sana atau ada mau pindah ke online? Terserah moderator. Boleh. Dah. Udah terjawab ya Mbak Fitri, Mbak Vivi deh. Mbak Vivi. Oke, iya. Dia mengeciumkan jempol, berarti udah tandanya Pak Ono. Terima kasih Pak Ono. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan yang online. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya, kita pilih ya. Aja nih. Udah 3 aja Pak. Pertama dulu ya. Dari boleh. Hikmah Ramayanti. Selamat siang Pak. Ya. Saya Hikmah Ramayanti izin bertanya, seperti yang Bapak jelaskan tadi mengenai kreativitas dan inovasi. Dalam mengembangkan kreativitas ataupun inovasi pasti terdapat penghalang atau penghambat yang dilalui dan sebagian orang akan berhenti melakukan hal itu. Oke. Lakukan hal apa yang bisa kita lakukan jika sudah terjadi hambatan dan bagaimana agar tumbuh rasa semangat pada diri kita, Pak? Terima kasih sebelumnya. Oke, langsung saja, Pak. Oke. Jangan khawatir. Ini kayaknya pertanyaannya mirip juga nih, yang bawah juga ada sama. Pertanyaan juga sama sih. Pertanyaan kedua juga bagaimana cara agar pemuda terus bisa dalam proses kreatif. Sama. Yang ketiga juga bagaimana cara jadi keren seperti Bapak. Wah, ini saya mah kagak keren, gendut. Wah, ini banyak banget pertanyaan, makin banyak ke bawah. Jadi, oke. Jangan khawatir, Anda pasti dapat halangan banyak banget. Ini saya kasih contoh dulu ya. Saya cari contoh yang real aja ya. Mungkin Anda semua sih hari ini enak ya pakai wifi, bisa tinggal nyalain aja. Kita bisa pasang hotspot wifi, nggak perlu minta izin. Asal tahu sebelum tahun 2000 bangsa Indonesia kalau nyalain hotspot, kita beli access point, kita beli router, kita beli access point buat hotspot, Anda setiap tahun harus bayar ke Kominfo 22 juta per tahun per hotspot. Mati nggak lu? Jadi pada saya ulang ya, sebelum tahun 2000 bangsa Indonesia harus bayar 22 juta rupiah per tahun per hotspot. Oke. Jadi saya harus ngajarin ke Anda semua taktik perang.
Taktik bagaimana kita bisa melawan ini semua. Oke. Dalam sebuah pertempuran, ini udah mulai ngomongnya udah mulai panglima perang nih. Dalam sebuah pertempuran Anda punya 4 pilihan. Anda punya 4 pilihan. Saya share screen lah biar sorry. Saya share screen biar ini dah. Oke, Ya, silakan Pak. Ya, taktik perang ya. Yuk. Biar nempel di kepala Anda masing-masing ntar pulang. Anda punya 4 pilihan. 1, punya kekuasaan. Kekuasaan, pemimpin atau jabatan. Anda bisa menang. Jadi buat menang perang, Anda bisa, kalau Anda pemimpin, Anda punya jabatan, punya kekuasaan, kemungkinan buat menang perangnya tinggi banget. Oke, taktik pertama. Saya orang biasa, saya rakyat Indonesia biasa, saya nggak punya kekuasaan, saya nggak punya jabatan, saya bukan pemimpin. Taktik ini nggak bisa saya pakai. Tapi kalau Anda menteri, Anda bisa. Kalau Anda gubernur, Anda bisa. Kalau Anda rektor, Anda bisa. Anda ketua eksis, Anda bisa. Jadi Anda bisa menang perang kalau kita punya kekuasaan. Dan kita pakai secara amanah ya. Jangan zolim. Kedua, punya duit. Apalagi di Republik ini ya. Semua bisa dibeli. Kalau punya duit, semua bisa dibeli. Semua bisa dibayar. Lu pada nurut. Gue bayarin semuanya. Beres. Cuman kan saya juga rakyat biasa. Boro-boro punya duit. Duit juga terbatas ya. Jadi nggak bisa dipakai sama Ono. Anda semua mahasiswa, kemungkinan besar duitnya bokeh juga, nggak punya duit juga, susah. Taktik ketiga, punya ilmu. Punya ilmu. Nah, ini kita semua punya nih. Untuk apa ilmu ini? Pinterin orang, pinterin masyarakat, supaya apa? Punya, sebenarnya yang penting bukan ilmunya sebenarnya, punya masa. Ini yang penting, punya masa. Oke, jadi perang yang normal akan terjadi antara kekuasaan, duit, sama massa. 3. Ini kalau kita lihat pergerakan mahasiswa juga sama sih. Antara kekuasaan, duit, sama masyarakat. Perang. Tapi jujur, ini ngomong terus terang dulu. Di dunia internet, masanya kalah. Karena pemerintah punya aturan. Jadi kita susah buat ngelawan aturan. Oke, yang terjadi adalah yang pengen, ini saya ngambil contoh internet ya, kasusnya di internet. Yang pengen internet murah kan bukan cuma bangsa Indonesia. Yang pengen supaya internetnya bisa kenceng bukan cuma bangsa Indonesia. Yang pengen bangsanya pintar pakai internet bukan bangsa Indonesia doang. Seluruh dunia juga pengen. Seluruh dunia pengen internetnya murah. Seluruh dunia pengen juga supaya internetnya bisa kenceng, tapi murah. Seluruh dunia juga pengen supaya bisa pinter. Jadi itu bukan monopoli bangsa Indonesia. Apa yang terjadi sesudah itu? Seluruh dunia nyari siapa di dunia yang bisa bikin internet murah, yang dengan teknologi yang sederhana. Ini ngomong jujur dulu ya. Tidak mungkin teknologi orang Amerika dipakai di Afrika. Nggak bisa. Orang Amerika tuh teknologinya rumit, teknologinya mahal. Afrika orangnya kayak orang Indonesia, nggak pintar-pintar amat, teknologinya harus sederhana. Akibatnya emang apa yang terjadi? Si Ono yang agak gila ini diundang, akhirnya diundang, dapat pengakuan dari dunia. Jadi kejadiannya waktu sebelum WiFi bebas itu, saya mulai ngasih tahu, caranya internet biar murah pakai antena penggorengan loh, bikin internet loh. Apa yang terjadi? Dari CERN adalah lembaga atomnya Eropa, ngirim tiket, kamu datang ke World Summit, konferensi tingkat tinggi internet dunia. Datang ke sana. Terus dari Kanada ngasih tiket yang sama. Jadi untuk satu event saya dapat 2 tiket. Satu dari Eropa, satu dari Kanada. Kamu datang cerita ke dunia gimana caranya. Terus saya ceritanya kayak barusan tadi persis. Ceritanya saya pakai gambar. Saya ceritanya saya di sini masih pakai kata-kata ya. Tapi kalau udah level dunia saya pakai gambar biasanya. Soalnya kalau pakai kata-kata saya susah karena katanya harus bahasa Inggris. Sementara saya orang Indonesia, makanya bahasa Indonesia. Jadi saya pakai gambar. Oh, kalau mau internet murah pakainya penggorengan. Kan orang-orang itu kan pada melotot. Ini orang gelo. Tapi akibatnya apa? Langsung itu kalau udah KTT yang kumpulkan menteri sama presiden, itu menteri presiden dari Afrika segala macam ngumpul ngerubungin Ono orang Indonesia.
Ngomongnya cuma gini aja. Kamu bisa nggak datang ke negara saya? Bantuin negara saya dong supaya kita bisa internet murah. Bantuin negara. Habis itu Ono itu dapat tiket keliling dunia ke Afrika kemana-mana buat pinterin. Apa yang terjadi? Pengakuan dunia ini akhirnya apa yang terjadi? Bikin pusing yang namanya menteri di Republik Indonesia. Karena si Ono bukan orang baik, kan Ono bukan orang baik-baik banget kan ya. Ono ngajarin bagaimana cara nyolong frekuensi berjamaah gitu kan ya. Ya udah, menterinya pusing. Akibatnya tanggal 5 Januari gara-gara tekanannya tinggi dari dunia seperti itu, akibatnya tanggal 5 Januari 2005 Hatta Rajasa tanda tangan keputusan menteri WiFi bebas. Jadi kisahnya seperti itu sih sebenarnya. Jadi supaya jadi jangan khawatir, penghalang banyak banget, tapi jangan khawatir kalau kita tujuannya baik, kita tujuannya murni, ya ini bantuan dari mana-mana datang dan ini akan menjadikan solusi kita jadi bisa terjadi. Oke. Saya akan jawab lagi yang ada tadi, ada bagaimana supaya kita bisa terus. Bentar. Saya baca lagi di bawah. Oke. Bagaimana cara agar terus bisa proses kreatif ini saya buka rahasia aja ya. Ini saya buka rahasia nih. Supaya ini semua terjadi, Anda harus jelas tujuan hidupnya sih sebenarnya. Hidup Anda buat apa? Sebenarnya itu sih tujuannya. Ini saya kasih tahu dulu bagaimana saya bisa punya tujuan hidup yang jelas. Jadi waktu itu, jadi semua ini tujuan hidup semua. Ujungnya adalah tujuan hidup dan fondasi Anda hidup buat apa sih sebenarnya. Jadi waktu zaman dulu kala saya masih hidupnya agak jahiliyah sih sebenarnya. Pada zaman dulu kala agak jahiliyah. Dan saya dulunya dosen di Institut Teknologi Bandung, ITB. Saya dosen ITB sih. Oke. Sampai tahun 2000 saya dosen ITB. Dan waktu itu saya mulai frustasi. Sebagai dosen ITB saya frustasi karena saya hanya bisa minterin 3 kelas setiap semester. Jadi satu semester cuma 3 kelas. 3 kelas kali 30 berarti cuma sekitar 100 orang anak yang saya pinterin selama satu semester. Pikirannya sederhana banget. Bangsa ini ada 200 juta. Sementara saya tiap semester, tiap 6 bulan cuma bikin pinter 100 orang doang. Kapan bangsa ini bisa pinter? Akhirnya bulan Februari tahun 2000 di ITB ada bikin seminar tentang hak cipta, hak paten. Ada 12 orang profesor ngomong, kita penelitian hak cipta, kita penelitian hak paten, kita penelitian hak cipta, hak paten, publikasi, jurnal dan sebagainya. Terus saya ngomong, kayaknya ada yang salah di Republik ini nih. Kita ilmunya banyak tapi bermanfaat cuma buat sedikit orang. Akhirnya 2 hari kemudian saya 2 malam gak tidur. 2 hari kemudian saya bikin surat ke rektor. Saya mengundurkan diri dari dosen ITB. Jadi akibat dari seminar tentang hak cipta, saya ngundurin diri sebagai dosen ITB. Dan saya tidak kerja di mana-mana, cuman kerja di internet aja, nulis buku, nulis artikel, minterin orang aja selama hampir 12 tahun. Oke. Gak kerja artinya saya nggak punya gaji loh. Saya nggak punya gaji. Gak kerja, nggak punya gaji, minterin orang aja. Tapi, sekarang saya coba tanya ke diri kita masing-masing. Kalau kita kerja, kalau kita hidup, biasanya kita hidup, tujuan hidupnya adalah untuk memenuhi perintah yang di mana kita kerja. Coba aja perhatiin. Kalau kita hidup, biasanya kita hidup untuk memenuhi perintah di mana kita kerja. Kalau Anda jadi dosen, hidup sesuai dengan perintah dari Diknas, sesuai perintah dari rektor. Kalau kita di perusahaan, sesuai dengan perintah dari direktur, dari CEO, dari presdir, dari komisaris dan sebagainya. Kalau Anda kerja di LSM, sesuai dengan direktur LSM tadi. Bayangkan Ono tidak kerja di mana-mana. Jadi kan perintah siapa yang Ono ikutin? Kagak ada. Orang mikir kalau orang nggak kerja nggak ikut perintah siapa-siapa. Kagak. Jadi Ono akhirnya harus hidup sesuai dengan perintah yang bikin manusia. Gitu. Dan itu terjadi karena jadi saya hampir tiap hari lah. Saya hari ini bangun biasanya jam 3 pagi. Kalau Anda perhatiin, saya sering bangun jam 3 pagi sih. Biasanya posting habis subuh sih. Dan jam 3 sholat tahajud dulu, baca Quran, ya udah itu. Jadi kuncinya di situ sih sebenarnya. Gitu.
Oke, mudah-mudahan bisa kejawab beberapa pertanyaan yang ada di ini online juga. Saya kembalikan pada moderator. Silakan moderator. Iya, terima kasih pada Pak Ono atas pertanyaan Mbak Hikmah Ramayanti. Kemudian satu pertanyaan online tadi ya. Oke, karena satu offline, dua online, karena saya janji adil tadi, jadi boleh satu dari yang offline. Oke. Ya, langsung maju aja, Mbak. Nanti pertanyaan yang belum sempat dijawab silakan ke Twitter saya atau email saya ya. Saya sih dengan senang hati menjawab sih. Ya, baik Pak. Wah, ini di online banyak banget ya. Waduh. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Komaria, angkatan 2019. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Ono. Materi yang Pak Ono sampaikan tadi sangat menarik, khususnya di bagian Fisgo. Itu kan Fisgo itu kan berawal dari nelayan yang kesulitan untuk mencari ikan. Nah, lahirlah sebuah inovasi agar seperti navigasi, aplikasi navigasi yang memudahkan nelayan untuk mencari ikan. Betul. Nah, untuk inovasi itu sendiri kan sebenarnya itu tuh berasal dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dan menjadikan itu sebuah inovasi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apalagi di zaman digital ini, di mana sifat individualis itu berkembang. Nah, bagaimana sih cara kita mengembangkan sikap peka terhadap lingkungan sehingga kita itu dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan. Jadi di zaman digital itu bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang canggih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena di perkembangan teknologi itu membawa dampak negatif ataupun positif. Nah, bagaimana caranya agar kita menyeimbangkan kedua sisi tersebut? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini jawabnya susah-susah gampang. Oke. Pertama tentang teknologinya dulu ya. Teknologi, ilmu ekonomi, ilmu apapun sih sebenarnya. Tidak harus teknologi apapun sih, semua alat aja. Jadi mau teknologi, internet, telepon, Zoom, mau ilmu ekonomi, kita punya ilmu biologi, punya ilmu apapun, itu semua alat aja. Oke. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan itu buat orang banyak. Oke, ya kuncinya ada di ya balik lagi ke penjelasan tadi saya, kuncinya adalah tujuan hidup kita buat apa sih sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau sederhananya kira-kira gini lah. Sederhananya kira-kira gini. Kita hanya bisa hidup, kita hanya bisa maju, kita hanya bisa baik kalau banyak orang yang dapat manfaat dari kita. Itu aja. Kalau kita kerja di swasta, kita hanya dapat gaji gede kalau banyak orang yang bisa dapetin layanan dari kita. Misalnya kita ahli ekonomi atau kita ahli perpajakan. Kalau banyak orang yang minta tolong kita dapat rezeki. Jadi rezeki itu akan sesuai dengan banyaknya orang yang dapat manfaat dari kita sih sebenarnya. Kalau dalam hadis kira-kira khairunas anfa'uhum linnas. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau di hadisnya sih kayak gitu kira-kira. Tapi sederhana gitu. Semuanya sederhana. Jadi kita harus membuat diri kita supaya bermanfaat buat orang lain. Nah, sekarang itu yang pertama. Kalau kita zolim ya udah rezeki juga hilang sih. Sebenarnya sederhana itu sih. Jadi sangat sederhana banget. Kalau kita bermanfaat rezeki datang, kita zolim rezeki lari. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, supaya kita bisa sense buat
Jam berapa nolong, itu nggak bisa dipaksain sih. Jadi kemauan buat bantu orang, sensitif terhadap masalah, peka terhadap masalah orang banyak, itu nggak bisa dipaksa. Itu proses sih, semuanya proses. Saya juga dulunya nggak terlalu peka, cuman saya mulai peka gara-gara saya anak pramuka. Saya dulunya pramuka, kerjanya camping, keluar masuk hutan, masuk desa segala macam, terus saya interaksi sama orang, ngobrol dan sebagainya, duduk di warung, terus ngobrol sama penjaga warung segala macam. Kepekaan itu tumbuh karena sering berinteraksi sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang itu tidak harus orang yang petinggi ya. Kalau saya cenderung jarang, kalau saya nggak terlalu, kalau orang petinggi saya nggak terlalu sih. Saya banyaknya justru ke orang tetangga-tetangga saya, orang-orang sekitar saya, ngobrol segala macam. Itu yang akan membuat kepekaan kita naik. Jadi kepekaan itu proses supaya kita sensitif. Cuman kita hanya akan peka banget kalau kita tujuan hidupnya jelas. Dan tujuan hidup itu biasanya akan dibangun kalau kita ya ini jujur aja sih, harus baca Quran sih, khatam Quran lah. Kalau ini minta maaf yang bukan bahasa ya pokoknya khatam agama lah. Jadi harus jelas tujuannya. Kalau saya sendiri kebetulan Islam, jadi yang saya baca Quran. Cuman jangan Quran Arab aja ya. Kalau bisa harus ngerti arti. Harus ngerti artinya. Jadi kalau saya khatamnya khatam arti sih, saya bukan khatam Arab ya. Saya lebih khatam arti sambil dengerin orang ngaji. Jadi setelah itu dilakukan, dan itu saya lakukan bertahun-tahun ya, belasan tahun lah. Hampir 20 tahun saya lakukan itu, 15 tahun lebih lah saya lakukan itu tiap hari. Jadi nempel. Tujuan hidup Anda buat apa, segala macam nempel, dan itu yang akan menjadi dasar untuk kepekaan kita buat lingkungan kita semua, kira-kira kayak gitu sih. Agak susah, mudah-mudahan dengan penjelasan sesingkat ini bisa agak nempel lah di kepala teman-teman semua, dan mudah-mudahan Anda bisa sirotol mustaqim, masuk surga semua. Saya balik ke moderator. Ya, demikian. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Pak Ono atas jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Komaria. Mungkin satu lagi lah ya. Boleh. Kita ganjilkan jadi 5. Biasanya boleh. Genapkan, ini ganjilkan. Yang offline deh. Satu lagi, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, ini ada satu lagi, Pak. Silakan. Yang ingin bertanya secara offline. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tuti Nur dari Eksister 19. Ingin bertanya, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar bahwa ada karya anak bangsa yang justru tidak mendapatkan apresiasi lebih dari pemerintah Indonesia. Jadi pertanyaan saya tuh Pak, bagaimana sih pandangan Bapak tentang karya anak bangsa yang tidak mendapatkan apresiasi lebih dari pemerintah? Karena sejatinya justru dengan tidak mendapatkan apresiasi dari pemerintah Indonesia sendiri, itu dapat memicu turunnya semangat para pemuda untuk berinovasi ke depannya. Mohon penjelasan dan saran dari Bapak mengenai hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jujur dulu ya, kalau Anda pernah duduk sebagai pemerintah, kasihan juga pemerintah. Sibuknya bukan main soalnya. Ngurusin orang yang sakit, COVID, yang meninggal berapa, puyeng kepala itu. Jadi pemerintah kesibukannya luar biasa banget. Kalau sampai dia ngasih apresiasi, alhamdulillah. Cuman kalau saya jujur, ini saya pribadi ya. Saya pribadi hampir tidak dapat apresiasi loh dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi kalau saya pribadi nggak terlalu peduli sih. Jadi balik lagi ke tujuan hidup kita buat apa. Kalau saya lebih suka
karya saya diapresiasi atau diadopsi sama masyarakat Indonesia, syukur-syukur diterima oleh bangsa di dunia. Dan Anda lihat tadi 2020 kemarin penghargaannya bukan dari pemerintah Indonesia, tapi dari DPR, MPR, internet dunia malah yang ngasih. Jadi kalau saya sih lebih suka yang seperti itu sih sebenarnya. Kalau masyarakat bisa nerima, lebih bagus buat saya. Kalau dunia bisa menerima, lebih bagus buat saya. Jadi tujuan hidupnya bukan buat dari pemerintah sih. Kalau saya lebih dari rakyatnya. Dan jujur, rezeki datangnya dari rakyat sih. Mungkin rezekinya kecil ya. Kalau pemerintah isinya kita harus ini soalnya. Kita harus sikut-sikutan lah, harus agak nyodok-nyodok sedikit, harus setoran lah, harus nyetor ke sini, nyetor ke sana, capek. Jadi kalau saya lebih suka apresiasi dari rakyat, dari dunia malahan gitu. Tapi jangan khawatir lah. Nanti ini cerita dikit ya. Anda bisa lihat rekaman video saya waktu menerima apresiasi John Postel Award dari internet dunia. Yang ngasih sambutan siapa? Menkominfo. Pemerintah Indonesia ngasih sambutan, dan kalau Anda lihat, Anda dengerin nanti, Menkominfo dia ngomongnya gini, saya Menteri Kominfo berbicara atas nama Presiden Republik Indonesia. Jadi atas nama Presiden langsung, dan dia langsung bilang, si Ono ini orangnya kreatif dan ngasih solusi buat bangsa Indonesia, gitu. Ya. Tapi yang penghargaannya dari dunia langsung datangnya dari Amerika. Gitu. Jadi jangan khawatir, mereka akan terpojok dengan sendirinya pada saat yang apresiasi dari dunia gitu. Jangan khawatir lah, bangsa ini keren banget kok. Gitu. Ya moderator silakan, mudah-mudahan saya bisa jawab ya, ini yang terakhir agak susah nih jawabnya. Terkait pemerintahan ya Pak ya. Nggak usah khawatir. Karena Pak Ono bukan orang pemerintahan. Tapi next insya Allah kita doakan. Aduh jangan, setorannya berat, nggak kuat setoran. Oke. Terima kasih Pak Ono. Gimana Tuti? Udah pas ya? Oke. Beliau juga udah mengacungkan jempol Pak. Jadi tandanya udah siap. Alhamdulillah. Ini karena keterbatasan waktu mungkin Pak. Masih banyak yang mau bertanya sebenarnya. Itu pun yang online juga masih banyak yang bertanya. Tapi tadi kata Bapak, lanjutkan saja nanti di email Bapak ya. Ya boleh. Nanti diberikan panitia di grup seminarnya. Karena keterbatasan waktu begitu. Oke. Untuk menutup mungkin closing statement deh dari Pak Ono. Mungkin lebih terkait pemudanya Pak. Karena hampir 100% begitu yang hadir seminar hari ini adalah kaum pemuda kayak gitu. Bagaimana caranya kami ini lebih menggeluti bidang teknologi. Karena memang di zaman, apalagi setelah pandemi COVID begitu kan Pak, kita dituntut untuk mampu menggunakan teknologi dengan baik kayak gitu. Oke, langsung saja closing statement dari Pak Ono. Baik, terima kasih banyak moderator. Kira-kira ginilah, ini nggak harus teknologi ya, semua bidang sama aja kalau buat saya sih, mau teknologi, ekonomi, apa aja sama aja. Tapi kira-kira cara berpikirnya gini, seringkali kita berpikir kita bangsa Indonesia bangsa yang miskin, kita bangsa Indonesia bangsa yang nggak terlalu pinter, kita bangsa Indonesia nggak mungkin lah bisa ngejar Amerika, nggak mungkin lah ngejar Eropa, nggak mungkin lah ngejar Australia, kita kayaknya di belakang mereka semua. Jangan khawatir. Pengalaman saya menunjukkannya beda, gitu ya. Justru karena kita bangsa yang terbatas, kita dana kurang, pengetahuan kurang, solusi kita akan beda dengan mereka yang kaya dan pinter. Itu yang harus kita catat baik-baik. Jadi karena justru kita terbatas, kita bisa bikin solusi yang akan beda banget. Kita solusinya akan murah. Solusinya kita akan sederhana. Kita solusinya akan lebih kreatif daripada mereka-mereka yang kaya, yang pintar dan sebagainya. Itu yang harus kita catat. Dan saya udah buktiin bahwa bangsa ini bisa. Dan justru akhirnya kalau Anda lihat video-video saya, justru mereka, bangsa-bangsa itu akan belajar pada bangsa Indonesia. Justru banyak bangsa-bangsa yang lain nanti belajar pada bangsa Indonesia. Yang minta saya buat keluar sudah banyak banget nih. India minta, Filipina minta, Asia Pasifik minta, supaya mereka minta diajarin. Jadi jangan khawatir, walaupun kita terbatas, bukan berarti kita nggak bisa. Kita bisa dengan segala keterbatasan yang ada, dan akan membuat bangsa-bangsa lain akan belajar pada kita. Gitu.
Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman semua. Mudah-mudahan Anda semua bisa maju semua. Dan yang penting saya tunggu salah banyak dari Anda supaya bisa jadi calon-calon penerima satu Indonesia Award. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Ono. Banyak pesan yang disampaikan oleh beliau ya. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Pak Ono. Ini yang offline tepuk tangannya luar biasa Pak, mungkin nggak kedengeran ya. Mereka mengucapkan terima kasih banyak atas penyampaian materi dari Pak Ono begitu. Kami berharap besar nantinya ya entah kapan begitu kita dipertemukan secara offline begitu Pak. Kita doakan saja semoga pandemi COVID cepat berlalu, jadi kita bisa Bapak barangkali mau main ke Jambi begitu Pak. Iya, mau ke Sumatera Barat sih saya, pengen lewat Jambi, Sumatera Barat. Istri saya orang sana soalnya. Oh siap. Nanti main-main Pak, mampir ke Jambi beli tempoyak. Wah siap. Oke, terima kasih kepada Pak Ono atas penyampaian materi hari ini.